dengan sosok Antonio yang betul-betul sayang terhadap anaknya gitu, bisa ngomong gitu kan. Dan apapun yang dilakukan oleh dia ke Niki benar-benar merasakan, oh inilah kebahagiaan yang gue cari gitu. Jadi udahlah, bukan Tiga bawang dulu ya. Ada. Jujur ya, sebetulnya saya dengan Bang Aji itu mungkin menghadapi apapun, menemani Niki apapun tuh berani. Tapi khusus kalau dia masuk ruangan operasi itu takut ya. Nyerah. Bang Aji nyerah saya. Sama Bang Aji nyerah, jadi untung ada Tony yang menemani sama Dea, dia mentalnya kuat. Terakhir saya menemani Niki itu sampai masuk ke ruangan operasi kan pada saat melahirkan Arkana. Itu trauma saya, maksudnya saya nggak mau ngelihat Niki itu dalam keadaan yang saya pernah nemenin dia gitu ya. Tapi ya udah, alhamdulillah kan di sini semua berjalan dengan baik. Rumah sakit juga take care Niki dengan baik, dokternya juga dokter hebat-hebat. Alhamdulillah diupdate terus sama Tony sama Dea ke kita ya, berjalan lancar semuanya. Apa yang tadi Kak Fitri sebenarnya agak khawatirkan? Tadi kan sempat kayak sebenarnya deg-degan juga gitu ngelihat Kak Niki. Kenapa? Karena dari Kak Nikinya karena suaranya takut hilang? Bukan ya, kan namanya juga di leher ya. Sebetulnya saya sama Bang Aji itu banyak khawatir ya, kan kita orang awam ya. Itu gimana ya di leher gitu. Kan di leher tuh menurut saya banyak ya, ada apa-apa, saya yang awam. Ternyata dokter menjelaskan dengan baik, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Semuanya juga berjalan dengan baik, alhamdulillah lancar. Cara nenangin Kak Niki sendiri tadi seperti apa yang sempat dia bilang agak takut? Beda ini dari operasi kecantikan biasanya. Cara menenangkannya sendiri gimana? Ya, kalau udah tadi kan udah namanya udah selesai gitu ya, kita bercandain ya. Bercandain. Biar nggak tegang. Ya nggak tegang. Dia mah yang penting ada Tony. Udah aman, dia tersenyum. Ada yang nemenin. Tapi Tony tetap ini ya, tetap ingin. Tony dari tadi malam kan, kemarin saya ajak jalan-jalan dulu makan di mall kan. Saya pulang ke rumah, dia pulang ke sini ke rumah sakit. Dia Semalam sih kita udah masih takut semalam ya. Kita masih Ya, masih diskus sama Kak Fitri. Gue bilang, Kak, gimana gue mah takut nih, takut terjadi apa-apa doang. Gue khawatir aja, kasihan anaknya gimana gitu. Kalau bisa jangan operasi dulu deh gitu. Gimana nih caranya gitu, cari solusi yang lain. Ada nggak gitu second opinionnya gitu. Dan kata Kak Fitri, malah justru bahaya katanya kalau nggak dioperasi katanya. Ya udah, akhirnya mah, tapi gue nggak mau datang gitu, pas operasinya. Gue datang pas ke operasi aja gitu. Nggak berani gitu, kita beda, ada rasa takut lah tersendiri gitu. Bang Haji, Kak Fitri melihat Antonio motivasi ini, kita tuh cari seperti apa sih kan, dari communication atau dari udah nggak ada kata-kata ya. Udahlah. Udah nggak ada kata-kata buat Anthony ya. Alhamdulillah lah nih kita menemukan sosok laki-laki yang baik di hidup dia sekarang. Semua apa yang dilakukan sama Antonio itu yang diharapkan oleh Niki. Dari dia cara berbicara, dari cara dia memperlakukannya, dia itu yang betul-betul yang diinginkan oleh Niki. Niki itu tidak cari yang macam-macam lah. Kriterianya nggak macam-macam. Tapi dengan sosok Antonio yang betul-betul sayang terhadap anaknya gitu, bisa ngomong gitu kan. Dan apapun yang dilakukan oleh dia ke Niki benar-benar merasakan, oh inilah kebahagiaan yang gue cari gitu. Jadi udahlah, bukan hanya rayuan. Antonio itu nggak bisa ngerayu. Gue tahu dia gitu, nggak ada itu, nggak ada. Cuman dari sikapnya, karakternya, udahlah. Pokoknya gue doain mudah-mudahan beliau berjodoh. Kita doain aja, mudah-mudahan secepatnya beliau bisa ya segera. Mudah-mudahan kita doain aja yang terbaik buat Niki ya, sama keluarganya, udah gitu aja. Yakin tulus lah ya pastinya. Tulus banget gue, karena dia udah adik sendiri. Gue juga sebagai kakak, gue berharap lu punya laki, lu punya suami yang benar-benar sesuai yang lu inginkan gitu, bukan yang orang lain inginkan. Pokoknya gue support banget ya, walaupun agak sedih. Nggak bercanda lu. Namanya orang mau dioperasi kan pasti suka mikir yang kemana-mana gitu. Sempat ini nggak kemarin tadi tuh Niki
nitip anak-anak ya atau apa? Justru Niki itu yang nitip-nitip ke saya itu yang waktu itu dia tahu sakitnya yang dia habis berobat di luar negeri kan, karena agak menyeramkan beritanya gitu, makanya kan dia nitip anak gitu. Tapi ya udahlah, semua ada hikmahnya. Dia masuk ke rutan Serang itu semua ada hikmahnya. Akhirnya kita tahu yang sebenarnya bikin dia leher sakit, kepala sakit, tangan sakit itu ternyata di situ. Ketemu sakitnya itu apa. Kalau sekarang ya tinggal recovery, hidup normal lagi, masalahnya juga kan udah selesai. Perfect lah memulai tahun dengan semua yang baik. Kak, kalau boleh tahu semalam Nggak boleh. Mbak Niki tetap strong atau bagaimana? Dia kan orangnya kuat banget nih, menjelang operasi bagaimana? Enggak kan kemarin Jalan-jalan. sama saya. Dia pengen makan enak dulu kan. Udah makan dulu. Udah mau operasi aja tadi, makan dulu apa segala yang enak. Takut terjadi apa-apa kan. Makan yang enak dulu. Kita bercandain sih sama Bang Haji. Bahkan sempat kunjungin Polres juga ya? Iya kemarin kan saya nggak nemenin karena saya banyak kerjaan kemarin. Terus dia bilang, aku mau ke Polres dulu karena aku mau operasi, biar aku operasinya tenang. Dia bercanda gitu ya. Sekarang udah tenang nih, aku udah tahu jawaban dari pihak kepolisian atas semua laporan yang dia laporkan. Gitu. Adil lah. Mudah-mudahan nih polisi Jakarta Selatan adil buat Nikita ya. Melebihi Polres Serang Kota ya? Minimal sama ya. Saya nggak berharap muluk-muluk melebihi lah, karena yang di Serang Kota kan sudah luar biasa. Samalah minimal. Sama. Tadi detik-detik sebelum operasi katanya tadi bercandain seperti apa? Bercanda kemarin, bercanda sama saya sama Bang Haji. Kalau saya sama Bang Haji kan nggak mau melo-melo ya. Sebetulnya dia itu kan lebih kuat dari kita. Kita nggak dengar dia di operasi itu, justru kita berdua yang khawatir. Kalau menemani dia bertempur dengan saudara DM di Serang kan itu kecil ya, maksudnya nggak membuat nyali kita ciut. Kalau masuk rumah sakit itu 2:10 lah, 10 takutnya ya Bang Haji ya. Kalau menemani Niki melawan DM mah 2 takutnya, khawatirnya ya, bukan takut, tapi ke rumah sakit khawatir banget ya. Per hari ini siapa tahu TVT maupun Haji udah ada selentingan dengar bakal ada tanggal pernikahan nggak sih? Wah, masih jauh. Cetuskan Niki sama Anton. Belum masih jauh. Nungguin saya dulu katanya. Nungguin apa Bang? Menikah lagi? Waduh bahaya. Ini jadi contoh guys. Jadi nggak mau dilanggar nih Bang? Jadi Anthony itu sebetulnya laki-laki walaupun dia orang luar, tetapi dia tahu bagaimana hidup dengan orang Asia, kayak Bang Haji lah, tapi versi bule. Dia lebih strong dari gue, lebih kuat dari gue. Basically-nya dia udah jelas, saya nggak pasukan khusus. Ya kalau gue, nggak pasukan katak kalau gue. Dia kan hanya menyimak, memperhatikan kasus yang dihadapi karena dia juga kan mengerti hukum ya. Ya dia lebih tenang untuk menemani Niki. Gue lebih yakin dan lebih percaya lah. Jadi ketika gue jauh juga kan, di mana gitu kan, Niki kemana-mana. Kalau dengan Anthony gue percaya. Ya kalau sama lu gue nggak percaya. Tapi aslinya Niki itu nemu sendiri atau ada yang nemuin atau gimana sih? Gile bener bahasanya. Cuma cari kosakata yang lain. Biar enak dicerna. Oh iya. Biar gampang. Emang kamu pernah dengar Nikita dijodohin? Enggak pernah, dia mau nemu. Takut dijodohin sama Temu di mana? Temu di mana? Ada lah, nemu di satu tempat. Yang penting bukan nemu di dunia maya ya, itu nggak boleh. Di dunia nyata nemunya. Kalau Niki kan orangnya humble, dengan siapa aja mau berbaur, mau menegur. Orang menegur dia sapa, dia orangnya humble kan. Dan mudah buat dia untuk bisa menemukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang baru gitu. Wah mudah kalau buat Niki, karena tidak pernah saya dengar Niki itu sombong, angkuh, nggak pernah, saya belum pernah. Dan yang menariknya itu Anthony kan nggak tahu siapa Nikita kan awal-awal. Iya. Dia setelah berapa kali udah pacaran sama Niki baru tahu Niki itu siapa. Dia nggak tahu Nikita itu siapa. Begitu tahu, ya dia yang saya bilang cuma satu,
kamu harus mentalnya kuat karena dia baru tahu kalau Nikita tuh public figure di Indonesia kan. Ya udah. Ya kuat tuh. Kak Fitri, tapi kan dulu pernah omongan Nikita bahwa gue gak mau nyariin orang bule-bule lagi, udah trauma. Nah ini dapat bule lagi seperti apa deh? Gitu. Ya kan Tuhan maha membalikkan hati Hati. manusia ya. Hari ini benci, besok bisa suka. Hari ini suka, besok bisa benci. Bilang nggak mau, besok mau. Ya makanya nggak boleh ngomong sombong ya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Mungkin karena ucapannya dia begitu, makanya Tuhan memberikan orang baik, bukan orang Indonesia yang seperti dia mau kan, orang bule lagi. Jadi Anthony semalam menemani terus ya, Kak? Iya, Anthony nggak meninggalkan Nikita, selalu ada di samping Nikita. Ini kan mau nggak mau kan si Niki nggak pulang lagi nih Teh. Aska sama Arkana nangis lagi nggak sih? Kalau lagi nggak pulang lagi nih Niki. Enggak, Aska ada di rumah Aska saya dari kemarin. Arkana bisa, enaknya kalau sekarang kan bisa video call ya. Beda dengan waktu di rutan kan, ya nggak ada komunikasi. Kalau sekarang kan sebentar-sebentar bisa video call. Kak Fitri sama Bang Haji, Anthony sendiri kan ada kemarin sempat katanya mau menjadi seorang mualaf ya. Sudah ada obrolan atau mungkin minta kayak semacam diajarin kah dalam hal-hal kecil dulu gitu? Mana ya, kalau masalah agama kan itu masalah yang prinsip ya. Tentu saya dengan Bang Haji nggak mau menanyakan itu, tapi kalau dari Anthony sendiri karena melihat keluarga saya, Bang Haji agamanya Muslim, ya dia tertarik untuk bertanya. Suami saya juga kan mualaf, jadi lebih enak bercerita gimana sih caranya jadi mualaf, terus dengan cara simpel. Kenapa waktu dulu juga kan suami saya nggak pernah meniru dia untuk memeluk agama saya, dia sendiri yang mencari keyakinannya ya. Dia bercerita tentang kenapa pada saat itu dia memutuskan untuk seiman dengan saya. Mungkin lebih simpelnya itu, dalam satu keluarga harus satu perahu apapun. Betul. Kak Fitri minta komennya dong soal DM udah dicari KPK. Aduh, Bang Haji nih yang tahu. Sikat. Udah dicari-cari KPK. Coba, Bang Haji kan tahu dia ada di mana. KPK kan Kasih udah tahu berhasil. dong. Kan Bang Haji pasukan katak. Bang Haji. Jadi kalau memang KPK serius, hal yang mustahil bagi KPK untuk tidak menemukan seorang DM. Kalau memang serius, mau di lubang semut pun sama KPK itu pasti ketemu. Karena alat saya lebih canggih dari alat KPK lebih canggih daripada alat saya. Cuman beda kesungguhan aja. Kalau saya sungguh-sungguh, kalau beliau masih banyak pertimbangan mungkin. Kan begitu. Tapi yang pasti beliau sudah keluar dari Singapura. Beliau sudah masuk di Indonesia dan saat ini ada di melalui Pulau Batam. Tuh, ini Pak, ini jangan bohong deh, Bang Haji tadi ngirimin saya ini. Perkapan itu Bang? Kapan ini hari ini? Bang Haji kan ditahan-tahan lah. Boleh itu. update ya Bang Haji? Haji tahu tuh dia ada di Angkat mana. sedikit, Bang. Ada GPS Ada. Jadi per hari ini Bang Haji Ya intinya beliau sekarang lagi di Riau, udah itu aja. di Riau. Ya. Riau apa Batam? Ke Jakarta? Beliau sedang berburu, dan dia sedang meminta bantuan kepada orang lain. Salah satu anak petinggi negara, mantan petinggi negara. Ya, di Riau. Oke. Tapi Kak Fitri sendiri, Kak Fitri. Bang Haji ya, ini valid atau sudah dapat informasi yang satu dari Valid Ya dong. kan dia Mantan petinggi detektif. negara siapa? Ada lah, pokoknya ada lah. Inisial Bang? Ya, mantan wapres udah gitu aja. Oke ya. Tapi Kak Fitri sendiri ngerasa cukup puas nggak sih akhirnya kayak senjata makan Tuhan atau akhirnya bumerang sendiri gitu? Gini ya, kalau Nikita Mirzani di penjara itu karena kriminalisasi. Kalau di Toma Hendra dicari KPK itu pasti kan karena perbuatannya sendiri. Kalau aparat penegak hukum, apalagi KPK, rasanya bukannya ngada-ngada gitu kan ya, masalah benar tidaknya dia terlibat atas tuduhan yang terjadi di KPK. Makanya lebih baik saya sarankan sih datang saja, itu hadapi saja. Kan juga dia belum tersangka kan ya, masih diperiksa sebagai saksi. Kenapa harus menghindar, kenapa harus takut gitu. Itu aja sih. Saya menghimbau saudara di Toma Hendra yang sudah melaporkan Nikita Mirzani di Serang, kalau dia udah diberikan contoh sama Nikita dikepung, ditahan lalu dibebaskan,
dia harus lebih berani dari Nikita. Jangan mempermalukan diri sendiri gitu. Bang Haji mungkin mau ngasih tau KPK masih ini apa namanya saudara DM mereka ada di Riau segala macamnya kayak gitu Bang. Ya kan saya sudah sampaikan Sementara kan ya, kayak juga begitu. saya kan udah kasih tahu kalau saya dibutuhkan saya akan buka, saya akan sampaikan kan gitu. Selama ini saya belum ada Callingan. iya, ya sudah saya diem aja kan gitu. Ya cukup itu kan menjadi apa konsumsi saya sama Kak Fitri aja gitu, nggak perlu juga Sama yang harus. tahu ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Tapi kan kemarin ada tuh informasi juga Bang Haji, kalau ada yang tahu keberadaannya di mana, kan mungkin ini dengan cara begini Bang Haji memberitahu ya. Betul. Tapi Sudah. kalau nanti udah nggak ada lagi di situ, setelah Bang Haji ngomong itu cari lagi. Iya, nanti kita cari lagi gitu. Geser lagi nih Bang. Yang pasti tim saya ada di sana, udah gitu aja. Tepatnya pulang ke Indonesia kapan Bang? Ya, Tepatnya pulang ke Indonesia kapan Bang? kemarin check outnya Dari Batam. Dari Singapura. Dari Singapura. Nah, Lewat Batam. lewat Batam. Pakai ini. Kapal Laut ya? feri. Oh. Kapal laut ya. Masa berenang sih? Dekat nggak kuat lah dia berenang. Oke, nggak boleh ditunjukin mungkin tadi yang mapsnya itu. Jangan lama-lama itu Pak. Itu udah cukup. Tapi kan kemarin Kak Niki juga ngelaporin DM kan di Polres. Enggak. Tapi akan. Masalah itu Bang Fahmi yang tahu ya bagaimana Nikita. Tentunya akan melaporkan beberapa orang yang membuat Nikita mengalami kejadian kemarin kan Bang Fahmi juga udah ngomong bahwa ada penambahan pasal dalam laporan ini kita, mungkin itu yang akan Bang Fahmi lakukan. Kemudian kalau melaporkan saudara Dito, rasanya kasih kesempatan dulu lah KPK untuk memproses saudara Dito ya. Terlalu banyak nanti masalahnya, dia bingung mau yang mana yang mau disidangin duluan. Negara kan mendingan mikirin yang lain ya. Saya cuman apapun yang terjadi di kasus Nikita ini, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Seperti tadi Bang Haji bilang, mungkin yang menjadi tahanan itu bukan hanya Nikita, dimana kalau ada tahanan sakit, ini menjadi contoh juga agar diberikan haknya untuk berobat. Jangan terulang lagi kejadian yang seperti ini kita alami. Oke.